Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tabarruki wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina min adzabillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalimatul syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga. Pasti kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin dan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kita, dimasukkan ke dalam golongan insan yang bertakwa. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita terus istiqomah menjaga keimanan dan ketakwaan kita, hendaklah kita melepaskan belenggu-belenggu yang bisa menghancurkan keimanan dan ketakwaan kita. Di antara belenggu tersebut yang pertama adalah belenggu kesyirikan. Syirik merupakan perbuatan yang sangat memberatkan. Jika seorang tidak sempat bertaubat, maka dampak buruknya akan menjadikan dirinya kekal di neraka selama-lamanya. Itu yang dimaksud syirkul akbar, syirik besar. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat nomor 72. Yang harus benar-benar kita waspadai bukan sekedar syirkul akbar, namun syirkul asghar, yaitu syirik kecil, di mana amal yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya penghalang-penghalangnya, yaitu riya, sum'ah, pujian, dan tidak menerima atas celaan orang yang mencelanya. Ini yang sering menghalangi amal kita. Padahal kita sudah berikrar, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat di nomor 162. Hendaklah kita berhati-hati dari belenggu kesyirikan dan jalan yang bisa menghantarkan kita terpuruk pada kesyirikan tersebut. Yang kedua adalah belenggu hawa nafsu. Artinya seorang mukmin harus berlepas diri dari berbagai macam perbuatan maksiat yang berujung dengan dosa, baik itu kabair, dosa besar, maupun shaghair, dosa kecil. Salah satu cara agar kita berlepas diri dari maksiat adalah ingat pesan Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat di nomor 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian, waspadalah kalian ketika musibah itu ditimpakan tidak hanya pada pelakunya, namun bisa menimpa secara keseluruhan.
Maka jika setiap individu muslim ingat diri, keluarga, lingkungan sosial masyarakatnya, dia akan berhati-hati melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Ini salah satu di antara caranya. Yang paling menakutkan adalah ketika seorang melakukan maksiat, nyawanya dicabut, maka dia meninggal dengan gelar su'ul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Demikian ringkasnya. Yang kedua, belenggu hawa nafsu. Yang ketiga adalah belenggu jerat-jerat fitnah dunia. Artinya seorang mukmin harus berusaha senantiasa membuktikan rasa syukurnya ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita bersyukur, Allah pasti menambahkan nikmat tersebut. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat di nomor yang ke-7. Jika engkau bersyukur, berikan kabar gembira, niscaya Allah akan berikan tambahan nikmat. Namun manakala kufur, azab Allah teramat berat. Dan yang kedua adalah seorang mukmin hendaknya senantiasa menjaga kesabarannya. Sabar dalam konteks Islam adalah luas tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Quran surat Az-Zumar surat yang ke-39 ayat di nomor yang ke-10. Kemudian belenggu yang harus kita singkirkan adalah belenggu kebodohan. Orang yang beriman mesti menjadi pribadi yang cerdas agar dia tidak ragu dalam melangkahkan kaki, khususnya untuk ibadah. Sebab khawatir jika tidak berilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Maka ilmu sesungguhnya adalah cahaya yang menerangi kehidupan seorang mukmin. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti akan menuai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak paham ilmunya, karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat di nomor 36. Maka hendaklah kita senantiasa bersemangat untuk menggali ilmu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang mengetahui kalau engkau tidak tahu. Kemudian yang harus kita waspadai adalah belenggu kemiskinan. Dalam riwayat yang disebutkan kadal fakru ayakuna kufran, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim, hampir-hampir karena sebab kemiskinan seseorang akan terjerumus pada kekufuran. Inilah fitnah zaman yang paling berat. Ketika seorang sudah miskin harta, miskin iman, maka dia akan mudah terjerumus. Dia tanggalkan iman Islamnya, padahal tidak ada jalan selamat kecuali dengan berislam. Oleh karena itu hendaknya kita memiliki kepedulian untuk senantiasa melakukan upaya pendekatan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Sidang rahimakumullah, inilah diantara belenggu yang harus kita singkirkan dalam kehidupan kita agar kita kokoh dalam keimanan dan ketakwaan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair,
pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Semoga kita termasuk di dalamnya agar kebahagiaan kita sampai di surga. Perhatikan surat cinta Allah SWT di Quran surat yang ke-13 Ar-Ra'd ayat 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbadar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, pasangan hidup suami istri dan anak keturunannya. Di setiap itu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga orang tua kita dan istri kita dan anak keturunan kita semuanya kelak menjadi ahli surga bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita menyebutnya sehidup sesurga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan langkah kami istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Tidak ada kemudahan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahum wa masik jam'ahum minadh dhalimin wal munafiqin. Allah mansur ihwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah melanjutkanlah jihad saudara kami di Palestina. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan kami keluarga Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia ya Allah. Jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya. Allahumma inna a'udzubika min jahlil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubat nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkanlah hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.